Hai Sobat Ir. Sobat Ir? Apa itu Sobat Ir? Apa Sobat Ir ya yang enak ya? Oke, sebelum ini dilanjutkan, kita klarifikasi dulu. Apa itu Sobat Ir? Sobat Ir maksudnya Sobat International Relations. Sobat hubungan internasional. Ya, sebutan untuk kalian ya, yang mungkin studi di hubungan internasional. Oke, hari ini kita membahas apa ya enaknya ya? Baru-baru ini atau lebih tepatnya sudah sekian dekade ya, kita dibombardir oleh produk dari China. Benar? Terus, apa masalahnya dengan bombardir produk China? Ya, tentunya ini akan mengganggu produk-produk yang di dalam negeri. Tapi poinnya bukan masalah mengganggu atau tidak mengganggu. Poinnya nanti dengan materi yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Terus, ada lagi nih. Ada masalah mengenai foreign direct investment. Investasi asing yang masuk ke Indonesia. Ada sekian banyak produk-produk yang masuk ke Indonesia. Kalau tadi yang di awal itu produk-produk China, contohnya HP-nya ini ya, HP Xiaomi, ini bukan promosi, itu berasal dari China. Kalau foreign direct investment contohnya apa? Contohnya ya, kita bisa lihat ada pasar saham atau bursa efek Indonesia yang kemudian dibanjiri oleh foreign direct investment yang asalnya dari mana? Dari ya macam-macam, dari luar negeri, ada dari Eropa, ada dari Amerika, atau dari negara-negara yang lain, atau dari investasi berasal dari negara lain masuk ke Indonesia yang langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Terus hubungannya apa nih dengan materi yang akan kita diskusikan? Kita akan diskusi lebih lanjut mengenai bisnis dan perdagangan internasional. Kalau bisnis dan perdagangan internasional ini kan berarti ada dua kata ya. Ada bisnis, ada perdagangan. Tentunya semuanya dilingkupi dalam konsep internasional. Terus apa nih hubungannya gitu ya dengan yang kita contohkan di awal tadi? Bisnis itu berarti semua aktivitas yang melingkupi salah satunya aspek-aspek yaitu foreign direct investment, kemudian aspek-aspek distribusi, aspek-aspek produksi, itu ada di bisnis. Bagaimana dengan perdagangan? Perdagangan ya tadi awal kita berikan gambaran, ada produk dari China masuk ke Indonesia nih. Ya, semua yang kemudian berasal dari negara lain kita sebut sebagai skup internasional. Sehingga dua hal ini, bisnis dan perdagangan internasional dan perdagangan, ini dua hal yang berbeda. Jadi poinnya ini bukan dua hal yang sama, tetapi dua hal yang berbeda. Maka kemudian kita jadikan satu dalam mata kuliah bisnis dan perdagangan internasional. Oke, lalu apa nih kira-kira yang akan kita bahas lebih lanjut di dalam bisnis dan perdagangan internasional? Ada banyak aspek yang akan kita diskusikan di bisnis dan perdagangan internasional. Aspek-aspek yang akan kita diskusikan apa? Salah satunya adalah aktivitas yang langsung berhubungan dengan foreign direct investment, yaitu di dalam ruang lingkup bisnis internasionalnya. Tentunya kita ketahui ada sekian banyak investasi yang masuk di Indonesia.
yang kemudian akan kita diskusikan adalah bagaimana regulasi investasi itu masuk di Indonesia. Bagaimana kemudian keuntungan Indonesia sebagai negara yang menerima investasi tersebut. Bagaimana kemudian negara yang menginvestasikan produknya di Indonesia atau dananya di Indonesia ini mendapatkan keuntungan. Bagaimana rantai pasokannya? Nah, kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai hal-hal itu. Ya tentunya tidak fokus di persoalan yang konfrontasi saja ya, tetapi persoalan-persoalan yang lebih kepada apa yang melatar belakangi hal itu semua terjadi. Kemudian yang berikutnya kita berbicara mengenai atau berdiskusi mengenai perdagangan internasionalnya. Ya kita tahu perdagangan internasional tadi digambarkan ada produk Xiaomi misalkan masuk ke Indonesia. Kita akan menggali lebih lanjut nih, bagaimana nih regulasi Xiaomi ini masuk ke Indonesia ini diatur. Apakah kemudian itu diatur hanya dari bisnis ke bisnis, atau kemudian bisnis ke negara, atau seperti apa? Atau ada campur tangan nih dari organisasi yang lain. Contohnya organisasi WTO, World Trade Organization. Lalu kita juga akan berdiskusi lebih lanjut mengenai globalisasi. Ya, kita tentu tahu produk satu HP ini saja, ini kalau kita identifikasi produknya memang secara umum itu berasal dari China. Produk dari China masuk ke Indonesia, yang kita ketahui hanya sebatas itu. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa produk yang berasal dari China ini sendiri itu juga terdiri dan instrumen-instrumen yang ada di dalamnya itu bukan hanya dari China saja. Contohnya, di dalam produk satu ini ada softwarenya, ada operating systemnya. Gitu ya. Operating sistemnya dari mana? Ini menggunakan Android. Android asalnya dari mana? Dari produk Google. Google dari mana? Dari Amerika. Itu satu. Lalu kemudian ini ada chipsetnya. Ada chipsetnya, ada kemudian kameranya, kemudian ada flashnya gitu ya, ada plastiknya, ada kemudian layarnya. Ini bisa jadi berasal dari tempat-tempat yang berbeda, sehingga karena ini berasal dari tempat-tempat yang berbeda, kemudian kita katakan semua itu adalah globalisasi. Ya, semua hal yang berasal dari berbagai tempat, berbagai supply chain gitu ya, lalu disatukan menjadi satu, ya itu kita sebut sebagai globalisasi. Ya, sama dengan pakaian yang saya pakai, juga hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Lalu nanti mungkin ke depan kita akan berdiskusi lebih lanjut juga mengenai beberapa case. Salah satunya yang juga cukup menarik adalah perang dagang antara Amerika dengan China. Ya, kita tahu perang dagangnya justru Amerika bukan hanya dengan China-nya saja secara garis besar, tetapi Amerika dengan Huawei. Ini lebih menarik lagi karena Amerika tidak hanya kemudian mengkonfrontasi China sebagai entitas, tetapi Amerika justru mengkonfrontasi Huawei. Kenapa? Gitu ya.
Dan seberapa besar Huawei harus dikonfrontasi oleh Amerika? Ya, kita akan diskusi lebih lanjut di beberapa pertemuan ke depan. Itu Sobat TIR, kita ketemu lagi video berikutnya.